Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, Pak saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih dulu-dulu udah dikumpulin kita jajak pasar enggak sekali dua kali loh. Inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke Nusantara. Saya yakin itu. Beliau-beliau ini kan orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini. Bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau-beliau ini mau mulai dengan 20 triliun kalau enggak ada cuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Jokowi itu adalah guru politiknya. Dan Prabowo mengaku tidak malu harus mengakui bahwa dia belajar politik dari Jokowi. Pernyataan Presiden Prabowo itu tampaknya sebagai respon atas adanya upaya atau sekelompok orang yang dia sebut itu ingin memisahkan dia dengan Jokowi. Tapi saya simak nih, saya amati tampaknya netizen mengartikan hal itu sebagai respon maraknya tuntutan Jokowi untuk diadili. Tapi yang cukup mengejutkan, ini respon dari netizen itu, ya ekspresi respon dari netizen itu yang kemudian rame-rame mengunggah video pernyataan Prabowo itu, kemudian diedit bersama dengan video Jokowi yang pamer pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN, dan juga yang menyebut bahwa para investor itu antri berbondong-bondong masuk IKN. Dan hingga sekarang kan tidak terbukti ya omongannya Jokowi itu hanya omon-omon alias ngibul gitu. Nah, soal IKN itu memang belakangan ini juga ramai banget ya, bersamaan dengan pernyataan dari Menteri PU ya, bukan PUPR lagi, yang menyatakan bahwa ketika ditanya wartawan soal progres pembangunan di IKN, dia menyatakan progres apa? Karena anggarannya itu sekarang ini sedang diblokir oleh Menteri Keuangan. Ini peristiwa ketika Prabowo menyatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya dan dia menganggap orang yang ingin memisahkan dengan Jokowi adalah lucu-lucuan itu ketika dia pada hari Senin kemarin 10 Februari itu bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir dalam Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Surabaya. Dalam sambutannya itu, Prabowo kembali mengakui peran besar Jokowi dalam membantunya memenangkan Pilpres 2024. Salah satunya itu adalah momen ketika Prabowo mengaku diperintahkan oleh Jokowi untuk menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dia ini juga adalah Ketua Muslimat NU selama 3 periode. Nah, Pak Jokowi kalah ini dengan Khofifah karena Khofifah bisa mengubah ADART Muslimat itu sampai dia 3 periode. Nggak tahu apakah sekarang ini dia akan memperpanjang jadi 4 periode lagi. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ini bukan pertama kalinya Prabowo mengaku dia belajar politik ke Jokowi setelah dia 2 kali dikalahkan pada Pilpres 2014 dan 2019.
Makanya kemudian dia bersedia bergabung dalam kabinet Jokowi setelah dia dikalahkan pada Pilpres 2019 dengan menjadi Menteri Pertahanan. Prabowo memang harus membayar mahal pilihan politiknya yang dinilai sangat pragmatis itu. Kendati banyak pendukungnya yang menyebutnya itu sebagai langkah politik yang taktis dan strategis. Banyak para pendukung militan dari Prabowo, emak-emak itu yang kemudian meninggalkannya. Karena apa? Karena Prabowo dianggap melupakan janjinya ketika dia pada Pilpres 2019 dikalahkan pasangan Jokowi dengan Ma'ruf Amin, bahwa dia menyatakan akan timbul tenggelam bersama emak-emak yang mendukungnya. Akhirnya kan seperti kita ketahui Prabowo bergabung dengan menjadi menteri di kabinet, bahkan kemudian partnernya yakni Sandiaga Uno, calon wakil presiden yang tadinya menolak masuk kabinet, akhirnya masuk juga ke kabinet. Tadinya memang banyak yang berharap langkah Prabowo bergabung ke pemerintahan, termasuk ketika dia akhirnya maju Pilpres menggandeng Gibran sebagai calon wakil presidennya sebagai langkah taktis dan strategis saja. Atau kalau di kalangan militernya ini menyebutnya sebagai operasi Sandi Yuda, beroperasi di belakang garis musuh, bahkan kalau perlu bekerja dengan musuh untuk mengalahkannya. Tapi ucapan Prabowo di Kongres Muslimat NU itu, termasuk ucapannya menyebut ada upaya orang yang ingin memisahkannya sebagai lucu-lucuan, maka banyak yang merasa khawatir. Di media sosial kemudian video pidato Prabowo itu diedit bersama dengan beberapa pidato maupun video Jokowi tentang IKN. IKN ini memang sekarang ini sedang hit lagi ya, dan ini sebenarnya sangat telak memang video-video dari Jokowi itu. Video Jokowi tentang omon-omon dia IKN itu sebagian terakhir ini sangat viral. Bersamaan dengan pernyataan tadi Menteri PU Dodi Hanggodo yang menyatakan bahwa anggaran untuk IKN itu diblokir oleh Kementerian Keuangan. Setidaknya di berbagai akun media sosial itu saya amati yang banyak beredar itu adalah klaim Jokowi bahwa akan banyak investor yang berbondong-bondong ke IKN. Dan satunya lagi, karena ini memang sangat ekspresif ketika Jokowi itu menunjukkan kepada media tentang rencana pembangunan training center Timnas atau PSSI di ibu kota Nusantara. Datang ke sini ya, supaya tahu. Yang sudah datang ke sini 30 dari Jepang, 30 dari Korea, 120 dari Singapura, dari Malaysia. Baru kemarin dari Uni Emirat Arab. Semuanya tertarik, ada yang sudah langsung masukin LOI, tapi didahulukan yang dalam negeri juga. Karena ini ada zona banyak, zona kesehatan, zona pendidikan, zona entertainment, dan lain-lain. Untuk investasinya itu ke bidang apa aja? Apanya? Investor yang tadi disebutkan. Ya macam-macam, ada hotel. Lagi pembangunan ini seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saya Yandri dari TV One, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dipromoti oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Saya coba menelusurinya, apakah Jokowi memang pernah mengucapkan hal itu, dan kalau benar kapan dia menyampaikannya dan dalam forum apa. Kalau yang soal investasi, berapa kali sering saya sampaikan ya, sering saya putarkan. Soal investor yang bakal masuk berbondong-bondong ke IKN ini memang ini berkali-kali Jokowi itu menyampaikan. Ya maklumlah ini karena janjinya Jokowi kan bahwa pembangunan IKN itu yang total 466 triliun itu nantinya sebagian besar itu berasal dari investor, bukan dari APBN. Dari APBN-nya waktu itu hanya dikatakan 20%, yang 80% sisanya dari investor. Bahkan itu dalam sebuah kesempatan Jokowi menyatakan saking banyak yang berminat, saking membludaknya investor yang antri untuk menanamkan investasinya di IKN itu, dia menggunakan kalimat sampai oversubscribed. Ini merujuk pada biasanya kalau ada sebuah perusahaan melantai di bursa saham gitu, di pasar bursa, dan kemudian pada penawaran perdana itu peminatnya luar biasa tinggi, luar biasa besar, karena ini diperkirakan akan menjadi saham yang bisa blue chip gitu, saham yang bisa dijual tinggi. Namun ternyata yang terjadi bukan oversubscribe, tapi malah mereka-mereka yang tadinya menyatakan komitmennya untuk
menanamkan investasinya di IKN itu malah mundur. Salah satunya itu SoftBank ya, yang juga, itu akan mundur. Dan kemudian belakangan kita tahu bahwa tidak ada satupun investor yang masuk. Itu yang dikatakan oleh Basuki Hadimulyono, waktu itu masih menjadi Menteri PUPR dan sekarang menjadi Kepala Otorita IKN. Sampai kemudian menjelang akhir tahun 2023 atau setahun menjelang Jokowi lengser, itu tiba-tiba saja secara mengejutkan ada konsorsium para Taipan yang dipimpin Aguan yang menyatakan akan menanamkan investasinya di IKN sebesar 50 triliun. Waktu itu saya mikir, ini kemana aja nih para Taipan ini kok sampai bertahun-tahun tidak bergerak ke IKN, tiba-tiba saja menjelang akhir jabatannya Jokowi mereka menyatakan akan menanamkan investasinya. Nah ini kan cuma sekedar gimmick, belakang kita tahu ya, kalau para investor pasti tahu gitu ya. Tapi Jokowi, namanya Jokowi ya, dia nggak peduli lah soal begituan ya. Kita sebenarnya tadinya sempat terkejut kali ya, ada yang banyak terkejut karena ternyata mereka itu bukan hanya sekedar meninjau, menjanjikan akan menanamkan investasi, mereka juga kemudian sangat serius karena pada tanggal 21 September 2023 itu 10 Taipan besar yang tergabung dalam konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan itu melakukan groundbreaking. Nah saat itulah Jokowi pamer banyaknya investor yang bakal masuk dan yang nggak masuk itu pasti nyesel. Kalau bandara nanti di sini selesai, Bapak Ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit. Betul Pak Bambang? Kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini. Dan kita harapkan juga nanti di bulan Juli maksimal awal Agustus itu sudah bisa diselesaikan. Karena dua ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak Pak. Ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab. Di sini banyak yang punya duit Pak. Pasti ada yang berbicara seperti itu. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, Pak saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih dulu-dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar enggak sekali dua kali loh. Inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke Nusantara. Saya yakin itu. Beliau ini kan orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini. Bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau ini mau mulai dengan 20 triliun kalau enggak ada cuannya. Dipikir beliau ini lembaga sosial, bukan. Datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar dan itu wajar. Luar biasa ya Pak Jokowi bisa seperti itu ya. Jadi nggak kaget kalau bolak-balik ngomong itu dia bisa pamer itu karena tadi itu saya cuma mikir aja kok bisa ya Pak Jokowi itu ekspresinya seperti itu meyakinkan banget bahwa dia itu tanpa ekspresi, tanpa dosa bahwa dia sedang berbohong begitu, sedang ngibul, sedang umuk kalau orang Solo menyebutnya itu.
Dan yang kemudian saya terpikirkan itu apa yang ada di benak para atau dipikirkan oleh para Taipan yang tepuk-tepuk tangan tadi itu ya, karena mereka tahu bahwa ini nggak serius kok, karena seperti kata Aguan belakangan kan bahwa itu hanya menyelamatkan wajah Jokowi gitu ya, menyelamatkan wajah presiden, dan belakangan akhirnya diakui oleh Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait, salah satu orang kepercayaannya Jokowi, bahwa banyak sekali pengusaha yang groundbreaking tapi nggak dilanjutkan dengan pembangunannya. Soal lain adalah pembangunan training center Timnas. Videonya saya telusuri, itu masih tersedia di Sekretariat Presiden di YouTube-nya, yang diunggah itu pada tanggal 24 Februari 2023. Saat itu Jokowi memamerkan itu maket rencana pembangunannya itu. Kita tahu negara kita ini telah memiliki banyak stadion bertaraf internasional di kota-kota baik yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ada, sudah kita miliki, tapi belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi. Sehingga Timnas kalau latihan pindah-pindah. Oleh sebab itu, alhamdulillah, pada pagi hari ini akan kita groundbreaking National Training Center untuk sepak bola Indonesia. Pusat pelatihan yang dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektar. Yang di dalamnya akan ada 8 lapangan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dan ini terintegrasi dengan pembangunan ibu kota Nusantara kita. Pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan asrama juga, dan lingkungan yang tadi kita lihat di gambar sangat indah dan sangat cantik, sehingga kita harapkan nanti yang training di sini betah dan jauh dari keramaian, tidak seperti Jakarta. Pagi latihan, malamnya enggak latihan. Kalau di Jakarta, kalau di sini enggak. Kalau malam tetap latihan. Tempat ini juga tidak hanya sebagai pusat pelatihan, tetapi juga pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia dan memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepak bola. Video itu sekarang menyebar lagi di media sosial ya, tapi memang Jokowi itu ternyata nggak berhenti, hanya sampai pamer hanya marketnya saja. Karena pada tanggal 22 September 2023 atau berapa itu ya, Februari ke September itu ya, 7 bulan kemudian lah, dilakukan groundbreaking sejumlah menteri, ketua umum dan Exco PSSI, termasuk regional director FIFA di Asia Pasifik dan Oceania itu juga hadir. Jadi serius dong, apalagi katanya ini pembangunan training center itu dibiayai oleh FIFA. Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Nah, ada 8 lapangan bola nanti di sini. Sudah. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Izin. Tanyakan ke ketua sama anu aja, sama Exco. Jadi terima kasih Pak Presiden, ini kami bersama Exco, sebuah kehormatan yang luar biasa. Bapak sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota, dan ini merupakan sesuatu yang kami pastikan akan selesai segera Pak, karena dana dari FIFA sudah disiapkan, tinggal proses tanahnya. Jadi insya Allah kita bangun segera Pak untuk ini. Kalau berkenan nanti kita juga bawa Coach Sintayong ke sini langsung menengok Pak ini titiknya Pak.
Jadi ini segera untuk training center sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun, dan ini akan dibiayai oleh FIFA, menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini ada. Nah, rencananya itu dalam 1 tahun harus selesai. Jadi artinya sebenarnya pada bulan September tahun 2024 kemarin itu harusnya itu sudah selesai. Tapi kan sekarang nggak ada satu rumput pun yang bisa dipakai untuk main sepak bola di sana, kecuali kalau mau main antar kampung gitu ya. Atau main sekarang saya kira mungkin sepak bola lumpur itu mungkin lebih bisa dilakukan ya, karena kan baru saja dilanda banjir seperti itu. Kalau perlu bisa mainnya di bandara, kan keren tuh bisa main sepak bola di bandara ya. Nah, jadi memang sampai sekarang ini kan nggak jelas juntrungannya semua apa yang disampaikan oleh Jokowi itu. Malahan ini hampir dipastikan mangkrak karena dananya diblokir oleh Kementerian Keuangan. Saya kira itu ya, saya menduga itu yang menjadi kekhawatiran netizen dan sekaligus itu mengingatkan Pak Prabowo. Mereka merasa cukuplah 10 tahun ini ya hidup di bawah Pak Jokowi dengan dunia pengibulan seperti itu. Jangan sampai dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan mengingatkan Pak Prabowo karena dia mengaku di gurunya, ilmu yang satu itu jangan diikuti gitu ya. Ini kan salah satu ciri khas dari Pak Jokowi itu sering banget omong besar, walaupun ekspresinya nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan bahwa dia orang yang kayak belagu gitu, karena kan dianggap orangnya sederhana, sangat rendah hati. Tapi sebenarnya dia sering banget itu omong besar. Atau orang Solo tadi saya menyebutnya sebagai umu. Ya umu itu tadi ngomong gede tapi nggak ada buktinya. Seneng pamer juga ya, termasuk itu ya umu itu ya. Dan kemudian ekspresi wajahnya nggak merasa bersalah. Jelas perilaku semacam itu nggak boleh ditiru, apalagi oleh pejabat publik sekelas presiden dan oleh Presiden Prabowo. Please Pak Prabowo ya. Oke lah, silakan kalau Anda memang mau menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi, kemudian tetap menjunjung tinggi mikul dur mendem jeru terhadap Pak Jokowi, silakan, itu hubungan pribadi sekali lagi. Tapi mesti diingatkan bahwa Anda adalah seorang presiden, seorang kepala negara, seorang pemerintahan yang mesti lebih mendengar keinginan publik ketimbang keinginan satu orang atau orang per orang gitu ya. Dan ini yang Anda dengar ini memang kelasnya ini bukan kelas raja-raja kecil yang seperti Anda sebut di dalam sambutan di Muslimat NU itu sebagai melakukan perlawanan terhadap pemangkasan anggaran. Yang Anda lawannya adalah Raja Jawa gitu. Yang sedang menyiapkan anaknya untuk menjadi presiden pada tahun 2029. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.